Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhamah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan aksi nyata, supervisi akademik, coaching klinik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada kegiatan pra-observasi kali ini, saya ditemani dengan rekan saya. Halo, nama saya Rezian Sefara Reviana. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bu Rea. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam rancangan pembelajaran yang akan diobservasi berikutnya? Untuk nanti saya itu submaterinya mengenai mengidentifikasi informasi teks cerita inspiratif, yang mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi isi ungkapan dari teks cerita inspiratif. Kemudian tidak hanya itu, nanti peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan baik itu dari pengertian dan fungsi dari teks cerita inspiratif. Oke, berarti terdapat dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini ya. Selanjutnya, bagaimana sih area pengembangan yang ingin dilakukan selama kegiatan observasi tersebut? Untuk area pengembangan saya menggunakan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan nanti saya menggunakan model diskusi, dan untuk keterampilannya saya menggunakan model presentasi. Jadi nanti setelah diskusi sudah menuangkan gagasan, pendapat, ide, nanti peserta didik diharapkan mampu presentasi kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, berarti komplit ya Bu ya dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Terus bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin digunakan selama proses tersebut, baik dari strateginya, metode pembelajarannya, caranya seperti apa, dan juga model pembelajaran? Untuk strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk modelnya, saya menggunakan model diskusi dan presentasi. Jadi nanti saya akan menayangkan video cerita inspiratif. Nanti peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berdiskusi. Setelah melihat tayangan tersebut, mereka diharapkan mampu mengidentifikasi tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi isi ungkapan, terutama pada ungkapan empati, simpati, kepedulian terhadap video yang sudah ditayangkan tersebut. Nah, kemudian nanti kalau sudah melakukan diskusi, peserta didik presentasi maju ke depan sesuai dengan kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Untuk metodenya, saya menggunakan metode discovery learning begitu. Oke, sangat menarik sekali dalam pembelajarannya ya Bu ya. Terus kira-kira kapan nih waktu pelaksanaan pembelajaran yang ingin saya lakukan observasi tersebut? Kebetulan untuk materi ini saya nanti akan lakukan di hari Kamis di jam pertama dan kedua di kelas 9E yang dilakukan dari pukul 7.40 sampai dengan 9.10. Oke. Terima kasih Bu Rea atas kesempatannya pada kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Kalau pasca observasi nanti terdapat pengajar praktik dalam pendampingan individu. Oke, terima kasih Bu Rea sekali lagi. Dan terima kasih juga yang telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai? Sudah siap belajar? Dulu, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat semuanya, harus bisa menjaga kesehatannya. Apalagi cuaca saat ini tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi kita harus antisipasi. Kalau pulang sekolah bawa mantel, berangkat sekolah juga sama. Ya, jangan sampai sakit karena sehat itu mahal. Jadi harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Pagi-pagi sarapan jangan lupa. Oke, baik. Sebelum Bu Guru memulai, seperti biasa Bu Guru cek kehadiran dulu untuk kelas 9E yang tidak berangkat hari ini.
Oke, Bu Guru panggil satu persatu ya. Abdullah Rafi, Adi Setiawan, Ahmad Adli Sidan, Sakti. Ada suratnya? Alvin Fadil, Ani Amilu, Aura Amanda, Azahra Dinda, Azam Imamul, Devi Saratu, Diki Fahreza. 9E, silakan siapkan buku tulis dan juga buku paket bahasa Indonesia. Sebelum Guru memperkenalkan materi kali ini, apa yang akan kita bahas, coba kita lakukan SPI dulu biar semangat ya. Ketika Guru mengatakan semangat pagi, kalian jawab menggunakan gerakan tangan pagi, pagi, pagi. Terus belajar, terus semangat. Yes, gitu ya. Siap? Cek dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terus belajar, terus semangat. Yes. Sekali lagi yang kompak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terus belajar, terus semangat. Yes. Tepuk tangan untuk kita. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif. Teks apa? Teks cerita inspiratif. Silakan buku paketnya bisa dibuka halaman. Silakan buku paketnya bisa dibuka halaman 148. Sudah dibuka? Oke. Teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang ada di teks cerita inspiratif. Tidak hanya itu, nanti kita juga akan belajar mengenai apa sih pengertian dari teks cerita inspiratif dan fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan lebih dalam, apakah sudah pernah dengar yang namanya cerita inspiratif, kisah inspiratif? Sudah pernah mendengar? Atau mungkin sudah pernah membaca kisah inspiratif dalam bentuk tulisan? Atau mungkin di YouTube pernah melihat kisah inspiratif? Di televisi pernah? Pernah? Kira-kira inspiratif itu apa? Kisah inspiratif apa? Apa yang kalian tangkap mengenai inspiratif? Pernah dengar kata inspiratif sebelum-sebelumnya kan? Belum? Baru hari ini? Ya. Inspiratif. Nah, inspiratif itu sama seperti motivasi. Ya. Nih, nah. Guru akan membuat ini apa namanya? Panjang atau pendek? Kira-kira siapa yang bisa membuat garis yang dibuat ini menjadi pendek? Caranya seperti apa? Coba silakan maju. Penghapusnya aja enggak? Sebenarnya punya penghapus? Ya, tadi kata Maulana dengan cara menghapus. Ada lagi? Ada lagi? Tulis ulang katanya. Terus ada lagi? Mari maju ya. Melihat jawaban dari garis yang sudah dibuat dengan melihat tayangan tentang
siapa yang bisa membuat garis yang berbuat menjadi pendek? Dari tayangan yang sudah kalian lihat, inspiratif yang diambil apa? Tadi untuk menghapus garis yang sudah berubah itu tidak dengan cara dengan tidak membuat pendek garisnya menjadi pendek itu tidak dengan cara menghapus, tapi bisa membuat garis baru, garis yang lebih panjang. Yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif tersebut adalah ketika kita ingin menjadi orang yang istilahnya hebat, kita tidak perlu dengan cara menjatuhkan, menyingkirkan dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cerita inspiratif. Nah, kira-kira yang sudah tadi kalian lihat tayangan sudah bisa ada gambaran mengenai teks cerita inspiratif? Kira-kira teks cerita inspiratif itu apa? Teks yang berisi Nah, biasanya teks cerita inspiratif ini berisi mengenai cerita perjalanan seseorang yang bisa membuat apa? Yang bisa memberikan motivasi kepada pembaca atau pendengar. Silakan bisa dicatat. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi uraian. Teks yang berisi uraian. Teks yang berisi uraian atau rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan seseorang. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi uraian atau rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada di dalam perjalanan seseorang, perjalanan hidup seseorang. Nah, biasanya teks cerita inspiratif ini menggunakan tema kepahlawanan. Yang namanya kepahlawanan itu bukan hanya tentang pahlawan saja ya. Orang tua kita juga pahlawan. Kalian lihat orang yang suka membantu, yang suka menolong itu juga pahlawan. Nah, biasanya dari cerita-cerita inspiratif, kisah-kisah inspiratif itu mengambil dari tema kepahlawanan. Nah, di dalam teks cerita inspiratif itu memiliki ungkapan, baik itu ungkapan empati, ungkapan simpati. Ada yang tahu perbedaannya empati dan simpati? Pernah dengar kata empati, simpati? Pernah? Atau baru sekarang ini? Kalau empati itu apa? Pernah nggak kalian merasakan empati? Misalkan nih, ada teman kalian yang sedih, kemudian kalian bukan hanya membayangkan saja, tetapi ikut sedih. Ada temannya yang nangis, ikut nangis. Pernah seperti itu? Pernah? Nah, itu adalah empati. Tapi kalau simpati itu tidak terlalu dalam seperti empati. Kalau simpati itu misalkan ada kalian mendengar kabar, misalkan saudara ada yang meninggal, kemudian kalian secara merespon cepat menyampaikan rasa bela sungkawa, itu simpati. Kemudian misalkan kalian memiliki teman yang mana teman itu telah mendapatkan juara di Bogor. Kalau simpati tadi itu tidak terlalu dalam seperti empati. Kalau empati tadi bukan hanya membayangkan, tetapi juga ikut merasakan, ikut memikirkan, ikut mencari solusinya, ikut mencari jalan keluarnya. Ada temannya yang nangis, kamu ikutan nangis karena membayangkan ada di posisi orang tersebut. Tetapi kalau simpati itu sekedar
sekedar peduli saja. Misalkan ada kalian mendapat kabar bahwa dari saudara teman kalian ada yang meninggal, kemudian secara respon cepat kalian menyampaikan rasa bela sungkawa. Terus ketika ada teman yang telah menjuarai lomba misalkan, secara respon cepat kalian memberikan ucapan selamat. Itu bedanya antara simpati dan empati. Kalau empati itu tadi apa? Ayo, empati. Empati ikut tidak hanya membayangkan tetapi juga merasakan. Tetapi kalau simpati hanya sekedar peduli. Oke, silakan bisa dicatat. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain. Ya, membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati, kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Sudah? Selanjutnya ada simpati. Simpati, perasaan kasihan atau sedih. Perasaan kasihan atau sedih melihat keadaan seseorang. Tidak hanya perasaan sedih, namun ikut serta dan turut merasa senang. Pada kebahagiaan orang lain. Sudah cukup? Sudah selesai? Oke, ya, jadi itu perbedaan antara empati dan simpati. Kalau empati itu tidak hanya membayangkan saja, tetapi kamu seperti berada di posisi orang tersebut, ikut memikirkan solusi atau jalan keluar. Tetapi kalau simpati itu hanya sekedar peduli saja. Nah, ketika melihat ada tadi teman yang sukses mengikuti lomba, kalian secara merespon cepat menyampaikan ucapan selamat, ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Jadi tidak hanya sedih saja. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira fungsi dari teks cerita naratif, bukan naratif, teks cerita inspiratif, fungsi di dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa fungsinya? Sebagai motivasi. Terus apa lagi? Sebagai inspirasi. Terus apa lagi? Ya, kalau kita terapkan, kalau kita banyak melihat cerita inspiratif, banyak membaca kisah inspiratif, pasti ada fungsinya di dalam kehidupan. Salah satunya adalah sebagai motivasi untuk menjalani kehidupannya. Tadinya mungkin merasa putus asa, tidak semangat, kemudian melihat kisah inspiratif menjadi semangat, tidak jadi putus asa. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah ada gambaran tentang cerita inspiratif ya? Iya, bahwa cerita inspiratif itu ya yang mana berisi cerita rangkaian kejadian yang menceritakan tentang kehidupan perjalanan seseorang, yang mana kisahnya itu bisa menjadi motivasi. Oke, selanjutnya
Nanti Bu Guru akan membentuk menjadi beberapa kelompok, menjadi depan belakang saja ya. Ini satu kelompok dengan teman depan belakang. Nanti kita akan melihat tayangan mengenai cerita inspiratif yang berjudul Ayah Aku Ingin Sekolah. Nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok di mana kalian mengidentifikasi informasi yang ada di dalam tayangan tersebut dan kemudian kalian belajar kira-kira ungkapan simpati yang ada di tayangan tersebut itu seperti apa. Kalau misalkan inti dari cerita, berarti potongan-potongan ceritanya. Kira-kira potongan dari ceritanya itu menceritakan tentang apa? Ya, kemudian ungkapan simpati tadi. Ungkapan simpati itu tidak hanya ungkapan yang sedih, ya, tetapi kalian cari ungkapan kebaikan yang ada di tayangan tersebut. Paham? Ya. Silakan bisa berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Silakan. Depan belakang ya, depan belakang. Silakan. Yuk, depan belakang. Hadapnya gini. Oke. Boleh menulis semuanya, boleh hanya satu saja yang menulis, silakan ya. Kita lihat tayangan cerita inspiratif yang berjudul Ayah Aku Ingin Sekolah. Ayah yang bersabar untuk menyekolahkan anaknya. Ini ya, seberapa ya karena masanya nggak jauh ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam ini dan identifikasi informasi teks cerita inspiratif yang berjudul Ayah Aku Ingin Sekolah. Maju satu langkah, yang menyampaikan maju satu langkah. Nah, Ini cerita ayah yang bersabar mencari nafkah untuk anak yang ingin sekolah. selanjutnya ungkapan simpati. Ungkapan simpati, jujur membalikan dompet penumpang yang tertinggal, sabar dalam mencari nafkah untuk anak yang ingin sekolah dan ketika uangnya diambil orang lain, ayah tetap sabar. Lanjut. Anaknya Dia. Maju satu langkah. Yang keras. Audiensinya banyak, berarti suaranya harus keras. Sekolah masih dalam orang yang sudah berusaha contoh dia memberi peralatan untuk sekolah dan sekolah. Maju satu langkah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sudah ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, cukup. Oke, silakan. Ayo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Septinari Hadapun Sapitri. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mengidentifikasi informasi dari cerita inspiratif. Teman-temannya karena tidak bersekolah. Seorang ayah yang bekerja sebagai tukang beca. 3. Perjuangan seorang ayah untuk anaknya yang ingin sekolah. Simpati, jujur, dalam mengembalikan dompet ke bank, sabar, dalam keadaan mencuri dan mencari uang, sabar, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, cukup ya. Tadi sudah disampaikan oleh dua kelompok. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks cerita inspiratif. Yang pertama tadi potongannya. Yang pertama, tayangan yang pertama tadi apa? Ada seorang anak yang ingin bermain tetapi temannya tidak mau karena tidak sekolah. Terus dari potongan selanjutnya, seorang ayah pergi bekerja sebagai tukang mencari nafkah ya. Selanjutnya ya, ketika dia mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan ditabung untuk anaknya sekolah, tiba-tiba ada pencuri, uangnya diambil. Ya. Kemudian apa lagi? Ungkapan simpati yang kalian temukan tadi? Ikhlas. Ikhlas tadi ketika uangnya diambil, si bapaknya berusaha untuk ikhlas. Kemudian ketika ada seorang kepala sekolah yang menolong ya, yang tadi dompetnya dikembalikan, kemudian dia menolong bapak tersebut untuk bisa menyekolahkan anaknya. Nah, kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan tersebut tadi apa? Pelajaran yang bisa kita ambil? Sabar. Terus selain sabar? Ikhlas. Selain ikhlas? Jujur. Terus? Sabar. Kemudian mengingatkan kita untuk membantu satu sama lain. Tidak melihat apa? Tidak melihat golongan ya. Mau sama siapapun kita harus saling membantu. Oke, adakah pertanyaan sebelum Bu Guru tutup? Adakah pertanyaan? Sudah jelas? Intinya teks cerita inspiratif itu teks yang berisi apa tadi pengertiannya? Cerita. Teks yang berisi uraian atau rangkaian peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan seseorang, yang mana cerita seseorang tersebut bisa menjadi motivasi di dalam hidup kita, yang bisa kita contoh, yang bisa menjadi panutan. Bisa dipahami? Bisa? Ini yang tinggal. Oke, ya. Karena waktunya sudah mau bergantian jam, tidak ada pertanyaan, Guru akhiri untuk pertemuan selanjutnya.
selanjutnya kita akan belajar mengenai menyimpulkan informasi atau menyimpulkan isi di dalam teks cerita naratif. Guru akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rea, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Kemarin saya sempat masuk ke kelasnya Bu Rea ya. Iya. Masuk ke kelasnya Bu Rea, melakukan observasi proses pembelajarannya Bu Rea. Nah, setelah observasi kan pasti ada paskanya, ada evaluasi dan sebagainya nih Bu Rea nih. Tujuan tujuan yang ingin Bu Rea dapatkan dari proses coaching ini setelah kemarin lama proses observasi itu kira-kira bagaimana? Apa yang ingin Bu Rea sampaikan dan ingin Bu Rea dapatkan dari pembahasan kita? Oh ya, tujuan dari obrolan hari ini saya ingin mengevaluasi dan juga merefleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin sampai hari ini. Oke. Kemarin ketika saya masuk, Bu Rea masih nyaman nggak ketika saya berada di situ? Ya, merasa nyaman tapi agak tegang sedikit. Oh, agak sedikit. Emang kenapa? Emang ada perbedaan nggak Bu? Maksudnya ketika proses pembelajaran ketika ada saya dengan tidak ada saya? Ya, ketika pembelajaran tidak didampingi orang lain kan kita bisa Sebebas mungkin. Iya, sebebas mungkin. Tapi kalau misalkan ada orang lain kan kita jadi agak membatasi kegiatan. Kalau misalkan dari yang Bu Rea rasakan sendiri nih, tanggapan respon siswanya bagaimana? Maksudnya tanggapan respon siswanya yang ketika pembelajarannya Bu Rea, apakah Bu Rea mengalami kendala-kendala tertentu atau ya memang kelasnya ya seperti itu gitu? Atau bagaimana? Ya, tentu ada kendalanya. Ketika saya mengajar itu paling sering anak-anak itu kadang ada yang sibuk sendiri, ada yang ngantuk dan sebagainya. Nah, itu hambatan yang paling sering saya temui ketika pembelajaran. Jadi faktor hambatan dalam pembelajarannya Bu Rea itu kebanyakan anak-anak itu sibuk sendiri sama ngantuk. Iya. Sibuknya itu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Iya, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Terus kira-kira kenapa sih kok bisa anak-anak itu ngantuk, bisa anak-anak itu merasa sibuk sendiri dan memperhatikan Bu Rea pernah nggak? Kok bisa ya anak-anak itu merasa nggak sibuk? Waktu itu saya pernah penasaran sekali kenapa anak-anak itu walaupun masih pagi di jam pertama itu sudah tepar tidur di atas meja. Kemudian saya tanya, "Nan, kamu itu kalau di sekolah tidur terus, malamnya ngapain?" Mereka jawab, "Malamnya saya nggak tidur, Ibu. Saya main game dan sebagainya." Jadi saya tidurnya hanya 3 jam ketika subuh, kemudian paginya harus sekolah, yaitu ketika di sekolah mereka merasa ngantuk, capek dan sebagainya. Kemudian yang sibuk sendiri karena keluar sebenarnya temannya ngajak ngobrol, akhirnya dia ikut-ikutan, akhirnya yang di belakangnya nimbrung, akhirnya jadi ramai seperti itu. Kalau dari pembelajaran yang dilakukan Bu Rea sendiri gimana? Maksudnya untuk mengantisipasi hal tersebut, kira-kira apa sih yang sudah Bu Rea lakukan dan dari yang Bu Rea lakukan itu berapa nilainya sampai mereka itu kok masih saja ngantuk atau masih ngobrol sendiri, itu bagaimana itu? Ya, saya pernah melakukan di awal pembelajaran itu dengan ice breaking dulu. Di pikiran saya, wah dengan ice breaking itu nanti anak-anak jadi lebih semangat, lebih nggak ngantuknya jadi hilang dan sebagainya. Tapi ya begitu, yang namanya anak, kita tidak bisa menyamakan A dengan semuanya, pasti ada berbeda-beda. Nah, dari kegiatan ice breaking itu ada sebagian yang antusias, ada sebagian yang ya karena kesehariannya tidur ketika di ice breaking ya tidak ada semangatnya. Kadang saya gregetnya di yang seperti itu, ini anak harusnya seperti apakah
antusias untuk belajar, ada motivasi untuk belajarnya. Kalau dari antusias anak belajar seperti apa? Apa dan bagaimana? Pernah nggak Buria melakukan sesuatu apa nih yang bisa memancing mereka selain ice breaking kayak gitu? Sejauh ini baru ice breaking. Kemudian saya pernah melakukan permainan, di mana permainan itu kalau misalkan ada anak yang aktif, kemudian juara satu lah, gitu juara satu, saya pernah memberikan suatu reward lah, gitu. Pemberian reward gitu ya? Iya. Oke. Memang ada hambatan-hambatannya Bu ketika misalkan anak-anak tuh pembelajarannya itu mungkin pembelajarannya itu pernah nggak merasakan kalau misalnya mulai itu merasakan pembelajaran itu kurang menyenangkan atau seperti apa, dengan strateginya bagaimana yang dilakukan Buria? Strategi yang saya Pembelajaran lakukan, mungkin model pembelajarannya atau seperti apa? ya, model pembelajaran yang saya lakukan yang paling sering adalah menggunakan discovery learning dengan cara berdiskusi kemudian dipresentasikan, itu yang paling sering. Karena dengan biasanya kalau anak-anak diberi tugas kemudian mengerjakan individu, itu dari mereka ada yang merasa kesulitan. Terus akhirnya saya menggunakan model discovery learning dengan diskusi kemudian presentasi. Itu keefektifannya berapa itu ketika Buria melakukan discovery learning atau diskusi itu? Sedangkan tadi kan di masalah di awal kan mereka sibuk sendiri nih, ngantuk juga gitu. Nah itu keberhasilannya berapa nilainya nih? Gitu, misalnya dari 1 sampai 10. Tingkat keberhasilannya bisa saya katakan 77. Dengan adanya diskusi itu tadi teman-temannya bisa Ngantuk? Nggak merasa ngantuk? Nggak merasa ngantuk, tapi memancing mereka yang ngantukan tadi, jadi nggak ngantuk karena ketika diskusi itu masing-masing anggota kelompok itu harus diberi satu tugas. Jadi nanti kalau misalkan yang ngantukan ini teman-temannya kan jengkel merasa suaranya, ini kamu mau mengerjakan ini, akhirnya jadi ngantuk mengerjakan. Terus ketika nggak ngantuk dan sebagainya, bagaimana sih Buria mencari solusi dari yang tadi misalkan sibuk sendiri, terus habis itu nggak mau diajak komunikasi, main game, pernah nggak mendiskusikan itu dengan wali muridnya ataupun dengan guru BK-nya atau bagaimana? Kalau dengan wali murid sejauh ini ada beberapa yang saya sampaikan. Kemudian bekerja sama juga dengan BK, saya tanyakan kok anak ini di pelajaran saya sukanya tidur, kemudian tidak ada motivasi belajar. Kemudian saya juga pernah ngobrol dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas itu, apakah hanya di pelajaran saya ataukah di semua pembelajaran seperti itu. Ternyata dari jawaban mereka sama, ya si A ini memang di kelas sukanya tidur, mending tidur daripada ikut pelajaran nanti jadi yang lainnya ikutan berisik dan sebagainya. Terus pernah saya obrolkan juga dengan orang tua, ya memang dari segi faktor keluarga juga seperti itu. Tidur kalau kesiangan dibiarkan, tidurnya malam dibiarkan. Pernah nggak Buria itu duduk bareng untuk membahas itu, maksudnya kira-kira solusi apa sih yang pengen Buria dapatkan setelah mengetahui tadi dari guru BK, menggali informasi dari guru BK, dari wali murid, bahkan dari anaknya yang bertanya secara langsung kayak gitu. Solusinya, ya, solusi yang Buria, kayaknya ini nih bagus untuk penyelesaiannya gitu. Ya, sejauh ini yang saya bicarakan dengan rekan guru terkait ini harusnya apakah dia diberi hukuman atau diberi konsekuensi. Kemudian ada salah satu yang diberi konsekuensi saja, karena ada kesepakatan pembelajaran. Kalau misalkan ngantuk nanti diberi konsekuensi apa, misalkan membersihkan kelas atau menjelaskan kembali apa yang dijelaskan guru dan sebagainya. Gitu. Berarti sudah terjadi kesepakatan kelas ya itu ya? Iya. Itu kesepakatan kelasnya itu dilakukan setiap kali pertemuan atau hanya di awal saja? Di setiap kali pertemuan. Oh, di setiap kali pertemuan. Iya. Berarti setiap kali mau pembelajaran itu pasti dikasih arahan terlebih dahulu.
Dan itu efektif nggak Bu, untuk mengatasi hal tersebut? Lumayan efektif dengan cara misalkan saya masuk kelas kemudian kita membuat kesepakatan kelas ketika guru sudah menyampaikan di depan. Diperhatikan nanti kalau tidak ada yang ngobrol sendiri, nanti konsekuensinya adalah menggantikan guru di depan. Nah, dengan cara seperti itu menjadikan anak lebih tertata. Kalau saya bicara ketika guru menjelaskan, nanti saya di depan. Nah, seperti itu anak menjadi. Jadi clear ya Bu ya, bagaimana cara mengatasi anak yang sibuk sendiri, ngantuk dan sebagainya. Kira-kira ada lagi nggak permasalahan yang mungkin Bu Rea hadapi ketika proses pembelajaran? Ada. Apa? Salah satunya kan tadi saya menggunakan model discovery learning dengan cara diskusi dan presentasi. Nah, inti dari kegiatan diskusi kan untuk mengajarkan anak bagaimana berkolaborasi, bekerja sama. Nah, di situ ada hambatannya. Ketika bekerja sama, ada salah dua anak yang tidak mau bekerja sama, hanya mengandalkan si A, mengandalkan si B. Kemudian ketika presentasi, rasa percaya diri dari anak-anak itu masih relatif rendah, dan itu perlu dorongan dan perlu diberitahu juga, kenapa sih kok harus ada presentasi, kenapa sih kok harus ada diskusi seperti itu. Itu hambatannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut nih Bu ya, tadi kan dijelaskan sama Bu ya, ternyata dalam proses pembelajaran ketika mereka berdiskusi, terus mereka menyampaikan, itu ada kurangnya rasa percaya diri dari mereka, dan juga adanya tidak bekerja sama yang secara maksimal. Nah, langkah-langkah apa yang pernah Bu Rea lakukan untuk mencapai dari hasil refleksi tersebut? Pernah saya lakukan di kegiatan diskusi itu, biar anak ini itu tidak mengandalkan temannya saja. Akhirnya saya mewajibkan dalam satu kelompok semua anggotanya itu harus memiliki. Misalkan si A, si B, kayak misalkan di dalam kajian dan sebagainya. Menelaah struktur itu kan ada 5, di mana satu kelompok itu berisi 5 anggota. Diberi tugas satu-satu. Yang satu cari orientasi, yang kedua cari permintaan peristiwa, sampai dengan yang terakhir. Jadi pinternya itu enggak hanya satu anak saja. Semua tahu bagaimana menelaah struktur dengan cara diberi satu anak diberi satu tanggung jawab. Berarti sudah ada pemberian tugas-tugas masing-masing anaknya ya gitu. Nah, keefektifannya itu kira-kira bagaimana Bu? Misalkan untuk mencapai tujuannya biar mereka itu semuanya bisa bekerja sama gitu. Efektif tidak menggunakan yang Menurut saya efektif. Jadi anak-anaknya ada perubahan. Iya, ada perubahan. Yang tadinya malas mikir, jadi mikir karena dia tanggung jawab saya menyelesaikan ini gitu. Terus yang tadinya tidak mau berdiskusi, akhirnya berdiskusi. Kan kalau mengerjakan saya nggak bisa nih, jadi kan ada komunikasi dengan temannya ini sih bagaimana. Berarti ada ini ya, ada perubahan ya, ada perubahan reaksi dari si siswa dengan pembagian tugas tadi yang tadi Bu Rea. Kalau misalnya rasa percaya diri tadi kan merupakan salah satu masalah juga ya Bu ya, masalah yang dihadapi sama Bu Rea. Hambatan-hambatannya itu seperti apa, bagaimana, terus kira-kira apa yang akan Bu Rea lakukan nih, yang Bu Rea lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut? Tentunya saya akan lebih sering melakukan presentasi itu, karena presentasi itu kan juga melatih anak bagaimana berbicara di depan dengan hal-hal kecil dulu, untuk melatih anak agar percaya dirinya itu muncul dengan cara tadi presentasi. Kalau di tingkat SMP kan presentasi mulai dengan membaca buku dulu, hal yang penting ada rasa berani untuk berbicara di depan, menyampaikan pendapatnya di depan seperti itu. Dan tentunya agar kegiatan itu berhasil, agar anak-anak itu muncul rasa percaya diri, salah satunya harus berkomunikasi dengan guru-guru mapel juga, agar mereka juga menerapkan kegiatan tersebut di dalam pembelajaran, agar anak terbiasa berbicara di depan. Nanti dengan sendirinya rasa percaya diri itu akan muncul.
Oke, berarti adanya kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain ya. Selain itu mungkin ada hambatan-hambatan lain misalkan dalam pembelajaran, proses pembelajarannya. Kalau dari segi model pembelajarannya semuanya terkendali semua atau memang butuh adanya inovasi untuk yang baru pembelajaran ini? Ya tentunya perlu adanya yang tadi sama-samakan. Jadi kadang saya kalau misalnya menggunakan model ini, saya meragu diri sendiri, saya sudah berhasil atau belum yang menggunakan model ini, kok anak-anaknya masih seperti ini. Itu terus akhirnya nanti evaluasi, terus mencari belajar tadi apa namanya Mas? Inovasi strategi belajar. Kalau misalkan dari kan ada area-area pengembangan yang memang harus dikembangkan ya Bu ya, dari kemarin Bu Rea sempat mengatakan ada dari sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Itu bisa tercakup semua tidak misalkan ketika proses pembelajaran? Apakah ada hambatan juga dalam pengambilan nilai seperti itu? Untuk dari pengambilan nilai sikap, pengetahuan, keterampilan sejauh ini tidak ada. Permasalahan siswa tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin ada yang menjadi dasar budaya, kok bisa ya anak itu berperilaku seperti ini ya gitu. Ya tentu ada yang banyak sekali. Kalau ini bisa selama kita masih bisa ngobrol seperti ini bisa disampaikan gitu. Ketika pembelajaran itu kadang saya suka gregetan dengan anak yang teman-temannya mau berusaha, tapi anak itu seakan sudah tidak ada motivasinya, sudah sampai ada yang bilang saya tuh males pikir, males belajar dan sebagainya. Ada yang membuat saya penasaran, ini harusnya seperti apa ya untuk menumbuhkan motivasi anak begitu. Apakah saya yang dalam pembelajaran yang kurang menginspirasi mereka, kurang menarik dan sebagainya. Berarti kurangnya motivasi siswa dalam belajar ini. Pernah melakukan langkah-langkah tertentu misalnya mungkin melakukan apa untuk menanggulangi hal tersebut? Ada komunikasi dengan siapa ataupun bagaimana, atau melihat referensi yang lain untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa? Ya, waktu itu saya pernah membicarakan dengan guru PK-nya tentunya, kemudian dengan paling sering dengan guru maupun yang ada di kelas tersebut. Kan takutnya hanya di pelajaran saya, kalau misalnya hanya di pelajaran saya seperti itu kan berarti saya yang harus mengevaluasi diri. Ternyata di pelajaran lain juga sama. Nah, di pelajaran lain ternyata guru-guru mapel itu ada kesepakatan kelas. Ada salah satu guru yang menyampaikan itu, buat ini saja, buat kesepakatan kelas, nanti ada konsekuensinya gitu. Dan itu saya coba ketika masuk kelas, setiap pembelajaran, di setiap pertemuan saya membuat kesepakatan kelas gitu. Sudah mencari latar belakang juga sih kenapa motivasi dalam belajar? Pernah? Terus bagaimana reaksinya mereka? Maksudnya tanya satu-satu dengan anak yang kuliah. Pernah waktu itu kita panggil anaknya maju ke depan, ngobrol biasa saja. Saya tanya, kenapa kamu kalau di sana? Kenapa tidak mau mengikuti pembelajaran? Kemudian mereka jawab, saya capek belajar terus itu capek dan sebagainya. Nah, kenapa capek? Menuntut ilmu itu harusnya tidak ada capeknya. Mereka jawab, pokoknya saya nggak suka belajar Bu. Berarti mereka nggak suka belajar. Pernah nggak membuat pembelajaran interaktif yang dilakukan Korea ketika proses pembelajaran ya? Misalkan di kelas yang A, kelas yang B ada treatment yang berbeda yang pernah dilakukan sama Korea. Pernah waktu itu saya di sebulan saya pernah mencoba melakukan pembelajaran dengan TGT, dengan model TGT permainan
lumayan ini efektif, tapi ketika diterapkan di kelas sebelahnya itu gagal. Anak-anaknya merasa apaan sih bu gini bu dan sebagainya. Karena motivasi belajarnya itu yang kurang ya. Iya. Terus dari sekian banyak tadi ada motivasi belajar yang kurang, rasa percaya diri, terus mereka sibuk sendiri. Ada hal lain lagi nggak yang membuat Bureya merasa yang proses pembelajaran itu saat ini Bureya rasakan itu sudah, saya sudah bagus kok, atau memang saya itu adanya perubahan dalam proses pembelajaran? Nah, yang terakhir tadi saya katakan, guru itu kan harus mengintrospeksi dirinya setiap pembelajaran. Apakah saya sudah berhasil atau tidak? Selama saya melakukan pembelajaran, di akhir pembelajaran saya selalu bilang pada diri sendiri, saya itu sebenarnya sudah berhasil atau belum sih? Ketika saya melakukan pembelajaran, kok anak-anaknya belum ada perubahan yang signifikan, itu saya selalu kalau sekarang kan sudah zamannya lihat di YouTube banyak, di media sosial banyak. Dengan cara melihat seperti itu, bagaimana sih pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Anak-anaknya itu aktif, dia berani untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Terus saya merasa selalu tidak puas ketika mengajar. Hal yang menjadi titik balik bahwa Bureya itu merasa nggak puas nih ketika mengajar itu, bisa di kan ya, apa sih yang membuat Bureya itu merasa saya nggak puas nih buat ngajar nih? Ya, itu tadi, apakah pembelajaran saya tidak menarik? Kemudian bagaimana sih harus bagaimana melakukan pembelajaran yang menarik itu bagaimana? Dengan solusinya tadi mencari referensi lain gitu ya, melihat referensi dari lain dari itu. Ya, merubah. Kemudian saya coba. Terus kemarin saya coba di YouTube, saya melihat ada pembelajaran bagaimana menyajikan saya itu terapkan di setiap kelas. Itu ada perubahan di mana ternyata bisa belajar seperti itu, membuat mengunting-gunting. Pernah saya tanya ke satu dua anak, suka dengan pembelajaran seperti ini? Suka bu, besok-besok belajarnya kayak gini aja ya. Tapi kan dengan yang lainnya berbeda, apalagi dengan laki-laki. Ada yang laki-laki suka juga, ada yang tidak tertarik dan sebagainya. berarti sudah mendapatkan inspirasi dari YouTube itu ya, dari pembuatan pop-up kayak gitu ya, pop-up bookcamp ya. Nah itu berhasil berarti ya dari tingkat keaktifan siswa dan juga lumayan efektif melatih anak untuk kreatif. jadi motivasinya mereka untuk belajar ada peningkatan ya. Dari terus mungkin ada lagi yang hambatan yang ingin disampaikan selama proses pembelajaran ataupun baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang Bureya alami ini. Saya itu sudah mengalami hambatan, kan saya mengajar bahasa Indonesia. Saya itu pengen sekali anak-anak ketika di dalam kelas, di dalam pembelajaran itu ya full menggunakan bahasa Indonesia. Tapi hambatan anak-anak sekarang adalah di perilaku dan adabnya. Berarti ada penggunaan bahasa lain ketika pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Kadang bahasa yang tidak terduga juga keluar. Nah, pernah nggak mungkin bisa menanyakan ke latar belakangnya siswa atau mengidentifikasi hal-hal yang kok bisa sih anak-anak ini tuh menggunakan bahasa yang lain atau jarang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena pernah saya tanya ke salah satu anak, kenapa sih kamu selalu ngomongnya pakai bahasa seperti ini? Mereka jawabnya, ya kan tuh biar keren jawabannya, biar keren dan sebagainya. Kerennya di mana? Kan kita sekarang kan pelajaran bahasa Indonesia, kan harusnya kita belajar bahasa Indonesia. Kita bangsanya bangsa Indonesia. Iya, berarti kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa-bahasa seperti itu tuh tidak boleh digunakan, apalagi bahasa yang mengandung bahasa-bahasa vulgar dan sebagainya.
solusinya pernah disampaikan nggak Kak? Maksudnya ketika jenengan tadi kan ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hal apa yang dilakukan sama Korea selama ini untuk menjaga biar anak-anak itu tetap berada di jalur penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu. Ketika mereka berbicara dengan saya menggunakan bahasa Jawa, saya harus konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Nanti dari mereka itu pasti berubah sendiri pakainya bahasa Indonesia. Perlu ada kerjasama nggak dari berbagai banyak pihak untuk menangani kasus tersebut? Tentu dari salah satunya dari faktor dari keluarga ya. Dari keluarga itu salah satu faktor pertama. Dari lingkup keluarganya juga harus melatih mereka bagaimana menggunakan bahasa yang benar. Kemudian yang kedua dari bapak ibu di lingkungan sekolah, bagaimana selalu membudayakan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan bahasa Jawa ya mungkin pakai bahasa Romo yang anak-anak itu sebenarnya bisa asal mereka itu terbiasa. Pernah melakukan kayak in-house training ataupun workshop untuk penanganan tadi di awal kan ada yang sendiri, ada yang menentukan, terus mencoba model-model pembelajaran, membuat motivasi belajar siswa. Kira-kira pernah nggak Mbak untuk menimbulkan hal tersebut dirangkum menjadi satu dalam workshop ataupun in-house training yang mungkin bisa dilakukan sama Mbak dengan teman-teman? Belum kali. Sekolah kami ada MKMP ya, komunitas belajar MKMP sekolah. Di situ kita bisa saling sharing, tapi untuk IHT dan sebagainya. Untuk keefektifannya bagaimana? Apakah efektif dengan hanya kombel saja kalau belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi dari sekian banyaknya? Ya, menurut saya efektif dengan adanya kegiatan itu. Jadi kita saling sharing dengan bapak ibu guru mapel, jadi kita tahu hambatan dari setiap bapak ibu yang dialami di dalam kelas. Mungkin ada lagi atau ada tambahan lagi tentang apa sih yang dirasa mulai selama proses pembelajaran atau di luar kelas, bagaimana yang perlu kita diskusikan lagi? Atau semuanya bagi saya semuanya udah bagus nih Mas, nggak perlu ada yang perlu dibahas ya gitu, nggak perlu ada peningkatan, nggak perlu ada ini ya gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali sebenarnya, salah satunya yang saya sudah sampaikan. Kemudian ada lagi Miss terkait anak-anak yang minim rasa peduli dengan sekitar. Kadang saya selalu ini, kalau misalnya diberi tugas si A sudah selesai nih, yuk kita belajar peduli dengan teman dengan melakukan tutor sebaya. Melakukan tutor sebaya itu efektif dalam proses pembelajaran itu bagaimana penerapannya? Penerapannya kalau ya itu tadi, kalau misalnya si A sudah selesai, nanti yang merasa kesulitan diajari sama si A ya, ini tutor sebaya. Nah, nanti mereka yang merasa kesulitan, yang tadinya cerita dulu nggak tahu mengerjakan seperti apa, ikut dulu belajar bareng. Selain itu mungkin kayaknya sudah dari pembahasan itu ketika yang terdapat hambatannya sudah bisa menyelesaikan sendiri ya Bre, sebenarnya dengan secara tidak langsung itu udah bisa memetakan, oh kalau saya seperti ini nanti saya harus bagaimana dan sebagaimana kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari perilaku siswa itu mungkin nggak pernah ada yang lolos di pelajaran Korea atau seperti apa kayak gitu? Oh ada, pernah sekali. Saya itu sudah bangga sekali. Awalnya sudah bangga sekali, alhamdulillah di pelajaran saya tidak ada yang lolos. Tapi akhir-akhir ini itu ada beberapa anak yang tidak ada di kelas saya. Nah, biasanya saya kalau di awal pembelajaran itu kan absen dulu ya, cek kehadiran dulu. Kok si A, si B kok gak ada di kemana? Keluar Bu, keluar dari jam siapa? Dari jamnya guru atau mungkin dari jam sebelumnya? Dari jam sebelumnya aku nggak balik ke kelas lagi. Nah itu kadang yang membuat saya berpikir, apakah di pembelajaran saya ini membosankan, menyulitkan, atau bagaimana?
ada yang bolos nih gitu. Ya, sudah pasti saya laporkan dulu ke pihak PK. Kemudian paginya kalau ada pelajaran saya lagi, panggil anaknya, kita bicarakan. Kemarin kemana? Kamu nggak suka dengan pelajaran itu? Yuk, kalau misalkan nggak suka, kamu maunya seperti apa? Pembelajarannya mau bagaimana? Terus bagaimana mereka jawabannya? Jawaban mereka tidak jauh dari capek, lapar, dan sebagainya. Pulangnya Terlalu sore. ya harus sore, saya capek dan sebagainya. Gak apa-apa kalau misalnya kamu gak suka bahasa Inggris, ya udah bicarakan. Kamu sukanya bagaimana? Ibu ngajarnya harus seperti apa? Pernah dari obrolan itu terus menyimpulkan, oh apanya ini yang perlu diperbaiki ya gitu. Itu dari pembelajarannya, berarti saya itu harus membuat pembelajarannya lebih menarik lagi biar mereka itu merasa tidak capek. Mereka merasa capek karena berpikir terus, pikirannya seperti itu, mindsetnya seperti itu. Terus akhirnya mencari solusi Iya, mencari solusi. Tapi dengan jalan dengan cara itu tadi melihat banyak referensi dari media sosial dan sebagainya. Kemudian tanya juga dengan rekan-rekan guru, Pak Bu, gimana sih kalau di kelas ngajarnya bagaimana? dan sejauh ini efektif tidak kemudian dengan perubahan metode pembelajaran, terus ada harapannya kan di kemudian hari tidak ada yang bolos lagi ya. Iya. Mungkin media pembelajaran apa yang sangat melekat buat mereka itu, terus kenapa? Itu tadi media pembelajaran yang ada kinestetiknya. Kemudian mereka itu paling suka pembelajaran dengan audio visual. Itu mereka suka sekali. Tapi sukanya kayak gitu, nonton. Nanti kalau sudah nontonnya sudah selesai, kamu udah nontonnya kan? Mintanya terus-terusan. Iya. Oke, gitu. Berarti adanya perlu pemetaan ininya sendiri ya, maksudnya gaya belajarnya mereka. Iya. Pernah nggak guru yang melakukan pemetaan gaya belajarnya mereka? Dengan ini ya, kalau di awal itu namanya non Diagnostik. iya, diagnostik. Kalau di kelas 9 di awal pernah saya membuat pilihan sukanya kelompok, individu, atau permainan. Pernah saya membuat itu. Terus itu yang menjadi dasar budaya untuk melakukan proses Kelas pembelajaran. ini banyak yang memilih kelompok, ya berarti kelompok. Tapi sebagian besar memilihnya berkelompok. Dari diagnostik dan sebagainya gitu ya. Dari apa yang kita obrolin tadi banyak banget ya, dari awal, dari yang berbagai banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Berarti yang bisa Burea simpulkan dari semuanya itu apa? Dengan perasaannya Burea tadi setelah ngobrol dengan saya, terus apa nih yang akan Burea lakukan nih, aksi yang setelah obrolan ini berarti saya harus melakukan ini nih gitu. Iya, setelah Perasaannya ngobrol dengan sama terkait permasalahan yang ada di kelas, belajar yang ada di kelas, saya merasa juga akhirnya unek-unek yang saya pikirkan gimana ya jalan keluarnya, solusinya dan sebagainya, sehingga disampaikan. Kemudian untuk nantinya saya mungkin lebih menggali lagi terkait inspirasi untuk pembelajaran di kelas agar anak-anak itu ada motivasi belajarnya, ada rasa suka terhadap belajar. Dari memberikan motivasinya kepada mereka dan juga penggunaan berbagai macam metode pembelajarannya setiap minggunya berganti-ganti gitu ya Bu ya, atau dengan menemukan metode-metode baru dalam proses pembelajaran kayak gitu. Berarti di komunitas belajarnya Burea sudah berjalan dengan efektif untuk kegiatan tersebut gitu. Sudah lumayan. Terus dampaknya juga banyak gitu Bu ya ke anaknya gitu. Kalau dampak ke anak belum terlihat ya, tapi di dalam komunikasi itu kita lebih banyak sharing, kemudian ada berbagi praktik juga. Gimana sih si guru ini di kelas itu bagaimana? Oh, pakai permainan
dan sebagainya, kayak seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu bisa terlihat dan bisa ATM nanti diterapkan di kelas masing-masing. Jadi sudah ada gambaran ya Bu ya untuk menangani beberapa masalah yang Burea hadapi dalam proses pembelajarannya tadi. Untuk kedepannya itu harus melakukan apa dan seperti apa itu semacam untuk pemanfaatan komunitas belajar yang lebih ini untuk berbagi praktik baik dengan teman-temannya ya. Oke, mungkin dari sesi akhir ada yang ingin Burea sampaikan? Terkait itu tadi yang motivasi anak untuk belajar, kira-kira ada solusi atau Pernah nggak ngobrol secara langsung dengan anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan gitu? Pernah nggak dari mungkin dari proses pembelajaran ada waktu khusus yang digunakan Burea untuk mereka? itu menurut saya Jadi belum misalkan referensi kayak gitu untuk ada komunikasi dengan orang tua sudah pernah bicara nggak? kalau dengan orang tua paling satu dua anak yang memang anak itu notabene banyak sekali masalah di sekolah, saya sampaikan, tapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Mungkin barangkali ketika Burea tadi menggali dari orang tua menyampaikan semuanya, nanti bisa muncul nih apa yang ingin dilakukan setelah itu. Itu tadi karena saya itu lebih banyak ngobrol dengan wali murid itu ketika si anak itu banyak permasalahan di sekolah, itu baru saya obrolkan. Istilahnya kalau saya sudah tidak bisa menangani, saya obrolkan ke orang tua. Tapi kalau yang permasalahan yang masih standar seperti kayak di kelas ngantukan, bolos, itu masih saya panggil satu-satu, tapi belum sampai ke waktu khusus untuk ngobrol itu belum. Mungkin bisa diluangkan waktunya ya, untuk Burea untuk melakukan konsultasi atau kalau saya nggak mungkin ngajarin Burea gimana, mungkin Burea bisa sudah ditemukan ya Bu ya tadi dengan cara Menemukan rasa percaya diri anak dan juga meminta bantuan dari teman guru yang lain gitu ya. Kemudian bisa juga diberi arahan bahwa ini loh manfaatnya kalau kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Jadi ada faktor pendukung dari dalam dan juga dari luarnya ya Bu ya. Oke. Kira-kira dari yang awal sampai akhir tujuan dari kita pertemuan tadi sudah tersampaikan belum? Sudah. Oke. Gimana rasanya? Setelah ngobrol tadi. Agak tersalurkan tersalurkan ini kesulitan yang saya hadapi, yang saya mau mencari solusi.